Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berangkat ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Irfandi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan 'aliman syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikutnya, yaitu sambutan fasilitator Sekolah Penggerak Kabupaten Pelalawan sekaligus sebagai koordinator musyawarah guru mata pelajaran seni budaya SMA Kabupaten Pelalawan. Kepada yang kami muliakan Ibu Leiswong ST MPD, dipersilakan. Ibu Mismati, Kepala SMA Negeri 2 Kecil. Bapak rutin kegiatan seni budaya, dan juga pada kesempatan yang baik ini adanya diseminasi informasi dari Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat rahmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Luar biasa ini. Juga pada hari ini dia hadir itu dalam sebagai koordinator seni budaya di MGMP. Seni budaya ya, seni budaya MGMP. Jadi Ibu Lina sebagai koordinator. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Yudin yang merupakan calon sekolah penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan melaksanakan destinasi dengan tema budaya positif. Kemudian yang saya hormati Bapak Brandon sebagai ketua MGMP Seni Budaya Kabupaten Pelalawan, dan selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru yang mungkin tidak ada semuanya ya, yang merupakan guru penggerak. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya, kita memiliki satu guru penggerak dan 8 calon guru penggerak di SMA 2. Nah, ini cukup kita selalu sebagai
kepala sekolah Bapak Ibu selalu memberikan dukungan terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita, apapun itu yang jelas tetap berkarya yang ini menjadikan pendidikan kita lebih bermutu Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki semangat yang tinggi selalu Bapak Ibu untuk selalu kita mencari dari yang tidak. Apapun ekonomi yang diperoleh sebagai calon gubernur oleh Bapak Yudin nanti bisa juga berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita selalu melakukan support Bapak Ibu kepada kawan-kawan guru-guru. Ini ada lagi yang mau masuk dibuka kembali guru penggerak, ada yang sudah mau pertama mendaftar. Jadi berlomba untuk SMA 2 memang lomba ingin menunjukkan banyak. Kalau kita hitung di sekolah-sekolah lain, memang kita termasuk banyak CGP-nya, ya CGP-nya memang yang lulus. Yang untuk yang sudah lulus memang memiliki sertifikat ada 2 orang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi SMA 2 ini memang terletak jauh dari pusat kota Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu masuk ke sini tidak ada agak dekat dengan hidup kota. Kalau kita masih aman-nyaman karena di sudut dari pinggir kotanya Kerinci. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir. Yang tentu tujuannya kita kan ingin berbagi seperti itu. Jadi nanti apa-apa disampaikan oleh Pak Yudin sebagai calon guru penggerak dengan budaya positif, nanti bisa kita berikan pengetahuan lebih tahu. Inilah tujuan kita Bapak Ibu, bukan saja kita meninggalkan sekolah kita masing-masing, tentu ada jam mengajar. Nah, jadi kita datang ini nggak sia-sia, kita tinggalkan anak didik kita di sana, datang kita hadir di sini bukan hanya kita mengharapkan transportasi dari sekolah saja kan seperti itu, tapi juga ada ilmu yang kita petik, yang kita ambil dari berbagai semuanya. Mudah-mudahan acara kita ini lancar mulai dari akhir sampai akhir yang mulai sekarang sampai akhir ya. Terima kasih tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu solid, selalu menjaga kerabat untuk tujuan kita adalah ingin menjadikan untuk pendidikan kita yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelumnya mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti diskusi tentang diseminisasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Kemudian tidak lupa salawat dari salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang beragama Islam, mari kita merawat salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Ketua LGMP Seni Budaya Kabupaten Pelalawan, yang saya banggakan Bapak Ibu anggota LGMP Seni Budaya Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pelalawan, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang penyebaran luasan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi diseminasi itu artinya penyebaran luasan. Jadi kalau ada hal baik, nah sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, maka kita wajib untuk menyebarluaskan. Dan itu sebenarnya ada pada modul-modul yang lain juga. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru, itu juga menjadi bagian dari penyebarluasan tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan cek terlebih dahulu konsentrasi Bapak Ibu ya. Walaupun ini suasana masih pagi, tapi tidak ada salahnya kalau saya mencoba
saya konsentrasi dulu. Yang ini biasa saya lakukan di peserta didik. Ya kalau untuk orang mungkin masih ingat, karena kemarin sudah saya lakukan. Nah kali ini di NBP belum pernah saya lakukan. Nah makanya kan saya lakukan. Baik, sebagai salah satu untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah konsentrasi untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Baik, kata kuncinya begini, Bapak Ibu cukup mendengar, ya cukup mendengar dan mengingat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bergerak karena ini untuk konsentrasi, cukup mendengar dan melihat. Sekali lagi saya ulang, kata kuncinya adalah mendengar dan melihat. Baik, coba kalau ini berapa kali? Kalau ini 1. Kalau begini 2. Kalau seperti ini 5. Sudah jelas ya? Jelas kan? Saya ulang lagi. Kalau ini 1. Kalau begini 2. Kalau seperti ini 5. Baik. Jelas? Sekarang saya akan uji coba apakah Bapak Ibu konsentrasi atau tidak. Saya coba yang muda dulu. Mana yang paling muda? Ayo uji. Kalau seperti ini pintar sekali, berarti konsentrasinya masih bagus. Sekarang yang sepuh senior kita. Kalau begini kunci, kalau begini 2. Berarti belum konsentrasi nih. Tadi sudah ngopi dan ngomong ya Pak De. Ya, sekarang saya ulang lagi. Ada laki-laki muda. Kalau seperti ini, Pak Irfan. Kalau seperti ini, nggak tahu ya. Diulang lagi ya. Diulang lagi. Karena memang ini butuh konsentrasi. Kalau ini, kalau begini, kalau seperti ini, 5. Diulang. Kalau seperti ini, berapa kursi? 5. Putri, kalau begini, ya, oke sudah konsentrasi. Sekali lagi ya. Kalau ini, iya, berarti sudah konsentrasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sekarang nyambung kan? Ngerti kan? Kata kuncinya apa? Jangan melihat. Kalau Anda melihat, Anda akan tertipu. Jadi dalam bahasa kita, kalau kamu hanya melihat casingnya, kamu tidak akan tahu iya sebenarnya. Sama dengan ini untuk menguji konsentrasi. Karena gangguan utamanya adalah pada mata kita. Kalau Anda terfokus pada melihat, maka jawaban Bapak Ibu tidak akan tepat. Karena tidak masuk dalam kata kunci. Kata kuncinya cukup mendengar dan mengingat. Maka kalau seandainya terpejam pun mata kita, coba sekarang terpejam misalnya. Kalau ini, kalau begini, kalau seperti ini, nah kan nggak perlu lihat, tahu jawabannya. Karena kata kuncinya bukan melihat. Nah itu dia, itu salah satu cara. Karena trik seperti ini banyak sekali untuk menguji. Menjawab 15 detik. Yang pertama kali menjawab akan saya berikan bonus. Ya, oke. Selanjutnya, gambar apa ini? Ya, silakan dijawab. Iya. Dapat bonusnya tepuk tangan. Kita cek ya. Ya, senang. Oke, yang kedua. Lambat ya, lambat. Ini ya, jamu silakan B-nya, ya kan? Jamu. Nah, itu gambarnya kan pokoknya, maka jawabannya ini dia. Lele kembali kerjanya, jamu 2.
Yang pertama, selama kita mengikuti jalannya kegiatan ini, yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai, kemudian hadir dengan penuh perhatian. Yang ketiga, berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah diberikan kesempatan atau dipersilakan, izin jika meninggalkan ruangan, mengikuti dengan perasaan gembira. Ini yang terakhir perlu saya kembali tegaskan, apakah Bapak Ibu gembira hari ini? Ya harus gembira ya, karena kita harus melupakan apapun yang terjadi pada diri kita ketika kita menjadi seorang pendidik menghadapi siswa. Ini 6 konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan di pagi ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, perubahan dasar manusia dan bumi yang berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah artinya kalau kita ke sini itu mengembalikan kondisi peserta itu menjadi yang lebih baik. Di sini lebih fokus pada bagaimana budaya positif itu terjadi di lingkungan belajar kita dan sekolah kita. Segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya begini. Jadi ketika kita berada di kelas menghadapi siswa, tadi kalau kita implementasikan atau kita hubungkan, ya, kita hubungkan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Uli tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu di sini salah satunya. Implementasinya di filsafat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai pendidik memang bukan hanya mengajar. Kalau yang selama ini kita kenali kan kita mengajar dan pendidik ya, tapi tidak sebatas itu. Dan kalau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu lebih kepada bagaimana kita menjadikan anak-anak didik kita dengan cara menuntun dan seterusnya sehingga menjadi manusia yang berbahagia selama dunia dan akhirat. Ya, sehingga kita di sini bisa membedakan mana anak yang bisa belajar dengan cepat, mana anak yang tidak bisa belajar dengan cepat, sehingga berbeda. Nah, artinya begini. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik atau guru itu sebagai seorang petani. Nah, coba kalau seandainya petani itu menanam padi atau menanam jagung, tidak diberikan peliharaan yang baik, tidak diberikan pupuk, apakah mereka menjadi jagung atau padi yang akan tumbuh dengan baik? Ya, tidak. Sehingga kita sama sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada murid atau siswa, sehingga mereka bisa mencapai keberhasilan, bisa mencapai apa yang mereka harapkan dengan kodrat alamnya. Artinya apa? Kita tidak bisa menyamakan si A dengan si B. Kita tidak memaksakan harus mengikuti saya yang selama ini kan begitu ya. Kamu harus mengikuti apa kata saya. Sementara pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi pada paradigma yang memang sudah sekian lama kita lupakan, karena selama ini menurut saya paradigma kita itu hanya sebatas teknis bagaimana kita mengajar, tapi lupa akan bagaimana mindset kita sebagai seorang pendidik. Nah, kita masuk ke bagian 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pernah nggak mendengar istilah nilai kebajikan? Pernah mendengar istilah nilai kebajikan? Kalau yang beragama Islam mungkin tidak pernah mendengar itu ya. Nah, kalimat kebajikan itu ada di agama Hindu kalau tidak salah, entah di agama Buddha itu kalimat-kalimat seperti itu ya. Nah, seperti apakah itu? Nah, kita lanjutkan. Nah, sering atau bahkan mungkin kita pernah mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam gambar ini, kita sebagai guru memegang peranan
sebagai pemegang kunci atau ibarat sebagai seorang sipil, ya. Apakah siswa itu harus kita perlakukan seperti itu? Nah, kalau siswa kita perlakukan seperti itu, maka dia tidak akan berkembang sesuai dengan kata berhak memaksa. Kan pernah gitu ya, kita merasa dewasa, kamu harus bisa menurut apa kata saya. Itu masih sering terjadi, bukan hanya di dunia pendidikan, bahkan pencapaian satu tujuan. Nah, kalau di sekolah biasanya yang sering kita lakukan, disiplin itu untuk mentaati peraturan, bukan disiplin bagaimana mereka sadar akan perilaku jika melanggar suatu aturan. Nah, ini yang sifat universal, umum, dan lintas agama. Artinya nilai-nilai universal itu bukan berasal dari bahasa Islam saja, bukan hanya bahasa Kristen saja, bukan bahasa orang Barat, bukan bahasa orang Indonesia, tapi lebih kepada dulunya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan motivasi eksternal, masih dari luar. Artinya semangat kita untuk melakukan suatu aktivitas baik itu bukan lain dari diri kita, masih dari luar. Nah, sementara yang diharapkan motivasi itu datang dari diri kita. Jadi kalau motivasi itu datang dari dalam diri kita, anak atau murid sudah mencoba untuk bertanya tentang dirinya, sehingga ketika melakukan sesuatu akan memiliki akan memiliki konsekuensi. Nah, di sini butuh ya menelaah. Disuruh kita ini untuk menelaah beberapa tindakan yang kita lakukan terhadap peserta didik nantinya ke depan. Ketika ada suatu permasalahan terhadap siswa, nah ini suatu perilaku atau tindakan kita sebagai seorang guru, apakah kita harus menerapkan hukuman atau konsekuensi? Nah, sebaiknya kita melakukan konsekuensi terhadap apa yang telah mereka lakukan, sehingga menyadarkan dirinya agar supaya murid itu tidak melakukan hal yang sama. Karena memberikan hukuman itu belum tentu menyelesaikan suatu permasalahan, karena hukuman itu dari luar, ya. Tetapi kalau memperbaiki perilakunya dan akan restitusi, maka yang terjadi sekarang dia melanggar, ada kesempatan akan melanggar lagi, karena tidak kita kembalikan, ya. Kita tidak memperbaiki kesalahan mereka sehingga tidak bisa kembali pada kelompoknya, karena akan tetap bertahan seperti itu dan tidak akan terjadi karakter yang lebih kuat jika kita menerapkan hukuman. Itu yang terjadi, dan itu terjadi di sekolah saya. Setiap hari saya sampaikan ada kredit poinnya sekian. Begini kalau seandainya melanggar, harus mengubah ini. Ternyata bukan semakin hilang, semakin menjadi. Itu Pak Jikri ya, luar biasa sekali pokoknya. Nah, mungkin ini perlu kita evaluasi bersama. Peraturan di sekolah itu yang selama ini dibuat terkadang jarang melibatkan siswa, ya, jarang sekali melibatkan siswa. Hanya kita saja sebagai guru untuk menentukan seperti apa peraturan itu harus dibuat di sekolah. Nah, itu dia. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu bersama-sama membuat suatu keyakinan kelas? Pernah ya, baik kepada mata pelajaran atau Bapak Ibu ketika menjadi wali kelas. Wali kelas ya, karena membuat keyakinan kelas itu tidak harus sebagai wali kelas, tidak harus sebagai kesiswaan, tidak harus sebagai guru, justru dari diri kita sebagai guru, bidang studi ataupun mata pelajaran. Maka kita harus betul-betul menyadarkan, karena dengan keyakinan kelas maka tidak perlu ada peraturan. Karena ketika mereka melanggar suatu keyakinan, maka ada konsekuensi. Nah, konsekuensi bukan berarti harus kita lakukan hukuman. Disitulah kita nanti akan membentuk bagaimana karakter siswa terbentuk dengan baik, sehingga mereka bisa melakukan suatu budaya positif, sehingga tidak lagi melanggar suatu ketentuan yang berlaku di sekolah. Karena nah, dari sini coba kita berpikir bersama,
menerapkan peraturan sekolah kira-kira bisa nggak mengembalikan secara utuh dan lebih baik dan lebih kuat terhadap karakter peserta didik? Kira-kira bagaimana? Kalau saya secara pribadi, karena kebetulan saya sebagai mahasiswa menghadapi berbagai macam perilaku anak yang selama ini saya lakukan dengan menerapkan hukuman sanksi, itu memang luar biasa efeknya. Tidak berkarakter sama sekali terhadap mereka. Justru aturan dibuat untuk dilakukan. Itu yang terjadi. Ya, aturan dibuat untuk dilakukan. Karena memang motivasi yang kita lakukan hanya sekedar untuk motivasi jangan melanggar, karena melanggar nanti ada hukuman. Saya yakin seperti itu karena saya sendiri mengalami ya. Nah, gitu. Kalau bukan temannya maka tidak akan mengambil. Kalau saja dalam dunia nyata seperti apa? Ada temannya baik sekali, punya rambutan, tanpa dibilang diambil. Seperti itu atau bagaimana kira-kira? Ada pendapat dari Bapak Ibu terkait tentang kasih sayang dan rasa diterima itu mengambil karena merasa temannya. Ini nilai suatu positif atau enggak? Coba Bapak Ibu cermati. Kasih sayang dan rasa diterima dalam mengambil karena merasa temannya. Bagaimana? Ada sesuatu yang jaga di sini? Jaga? Nah, coba Pak Dik bisa berkomentar? Ya, karena bagaimanapun dekatnya berteman, ketika kita mengambil barangnya yang kira-kira dalam neraka, kamu dengan keberatan. Ya, baik. Jadi di sini terkadang tersensor ya. Ya. Ini Pas jalan. Tapi senang kalau guru nggak masuk. Jadi kamu mau datang ke sekolahnya niatnya apa? Belajar. Karena dipanggil kamu ke sini. Mungkin ada apa namanya? Masalah, masa nggak tahu? Kira-kira kalau anak sekolah merokok itu gimana kira-kira ya? Salah atau enggak? Salah. Salah ya? Berarti udah tahu salah kamu ya? Jadi udah tahu sekarang? Sudah tahu. Kira-kira bagus enggak kalau merokok? Enggak. Enggak ya? Jadi kalau kita kuatkan yang enggak bagus gimana dia? Jadi gimana? Kira-kira menurut kamu ke depannya tetap bertahan merokok dengan tidak mendekati alat belajar kamu atau bagaimana? Saya coba berusaha mudah-mudahan di sekolah saya tidak merokok lagi. Iya, di sekolah tidak merokok. Dan semua perlengkapan sekolah ya. Kamu kan punya cita-cita. Ya, apa cita-citanya? Mau jadi bupati? Ya Pak, Betul ya? insya Allah. Kalau kamu merokok terus nanti jadi bupati ketoprak nih. akan meningkatkan karakter mereka agar supaya lebih baik lagi ke depannya, tidak akan melakukan kesalahan yang sama mulai hari ini dan seterusnya. Dia akan bisa komitmen sehingga tidak akan pernah lagi melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu pada intinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaannya menerima informasi yang saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat manfaatnya, bisa kita lakukan bersama, dan kalau ada hal yang tidak bisa kita terima bersama-sama maka itu datang dari diri saya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Sudah selesai. Oh,